Festival Film Indonesia 2025 sudah digelar dan sudah mengumumkan siapa saja pemenangnya. Ada banyak banget film-film yang memang layak untuk menang, tapi ada juga beberapa fans yang protes kenapa lagu ini bisa masuk nominasi ini, kenapa film ini nggak dipilih, kenapa ini nggak menang gitu. Salah satu yang paling bising beberapa hari ini gue dengar adalah terpilihnya atau menangnya soundtrack dari film Sore yang milik Bara Suara sebagai nominasi dari original soundtrack, di mana nominasi original soundtrack itu biasanya memang suatu lagu yang dibikin khusus untuk film tersebut gitu, bukan lagu yang rilis udah 2 tahun atau 1 tahun sebelum film itu dirilis gitu. Jadi ya ini akhirnya menuai pro dan kontra gitu, dan gua nggak tahu karena memang sejauh ini nggak ada klarifikasi dari pihak Bara Suara, dari pihak film Sore, dari pihak FFI-nya sendiri, karena emang bisa saja Bara Suara itu lagunya dirilis memang berbarengan dengan filmnya dibikin, tapi mungkin filmnya ya diundur perilisannya karena memang proses produksi dan sebagainya Bara Suara, tapi keburu udah ngerilis. Itu mungkin bisa aja terjadi. Tapi kalau memang akhirnya ini lepas dari kontrol ini juga sebenarnya ya lagi-lagi menurut gue panitia atau orang-orang di balik dari film festival Indonesia yang terbesar ini harus berbenah sih menurut gue. Tapi di video kali ini kita akan fokus untuk membahas film Pangku, karya debutan dari Reza Rahadian yang tadinya dia aktor sekarang jadi sutradara, berhasil juga Reza lagi itu it's real guys gitu. Dan sebelumnya gue belum nonton film Pangku ya, dan sekarang tiba-tiba gue nonton di FFI, dia menang film panjang terbaik di FFI 2025. Dan yang tadinya gue belain banget Sore karena ya kenapa memang Sore itu cukup pantas untuk menjadi film terbaik di versi 2025 ini menurut gue adalah karena memang dari cerita fiksinya itu anti mainstream lah dibandingkan film-film kebanyakan yang memang eksplorasi kesusahan, tentang wanita, kemudian juga tentang hantu-hantuan. Itu udah biasa kan di film-film Indonesia. Tapi gue merasa Sore pantas ya karena gara itu, karena dia udah mengangkat fiksi, berani dengan bermain-main dengan CGI, kemudian juga ceritanya, dan mengambil latar yang banyak, sinematografinya indah banget, bla 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 gitu. Sore pantas menang gitu, dan akhirnya diumumkan ternyata Pangku yang menang, dan gue kebetulan belum punya waktu untuk nonton Pangku. Akhirnya setelah diumumkan menang, gue nonton film Pangku, dan akhirnya setelah melihat gambaran dan visi dari cerita film Pangku, gue merasa memang sangat layak ya film Pangku untuk memenangkan ini. Bukan berarti Sore nggak layak, karena menurut gue ini benar-benar 12/12 lah Sore dengan Pangku juga, tapi punya tema yang berbeda. Tapi untuk kedalaman cerita, deep cerita, dan riset mendalam dari orang-orang di belakang layarnya, gue merasa memang ya Pangku memang di atas dari film Sore. Karena apa? Karena emang setelah nonton film Pangku gue merasakan banget bahwa ini Reza Rahadian dan juga tim bener-bener ngulik. Ibaratnya kalau kita skripsi itu kita harus ada skripsi metodenya kualitatif, kuantitatif. Kita harus meneliti dulu ceritanya gimana gitu. Karena memang film ini kan bercerita tentang wanita penghibur gitu, suka yang dipangku-pangku kayak gitu di jalanan Pantura. Ini namanya Sartika, yang tanpa sengaja di awal film kita perlihatkan dia nebeng truk gitu, nebeng truk untuk pergi ke kota. Belum lah sampai Jakarta, dia mungkin dari arah-arah Madura Jawa sana, tiba-tiba diturunkan sama supirnya di jalan Pantura, dan akhirnya dia yang cari kerja apa aja sambil hamil itu masuklah ke jalur-jalur tempat-tempat hiburan malam yang ada di jalur Pantura tersebut. Ketemulah dia di warungnya Ibu Maya. Ibu Maya ini warungnya udah sepi, udah kayak tinggal ya cuman jualan-jualan kacang doang kayak gitu. Dan akhirnya datanglah si Sartika ini dengan kondisi hamil kayak gitu. Ibu Maya kasihan kan, akhirnya dia hidup bareng dengan Ibu Maya, bantu-bantu di warung, bantu nyuci semuanya. Dan di sini benar-benar diperlihatkan ya lokasi realnya kayak di lokasi-lokasi Pantura kayak gitu. Syutingnya memang di Indramayu dan juga di area-area pesisir Jawa Barat kayak gitu. Tapi memang ini udah sekilas menggambarkan jalur Pantura banget lah gitu. Dan gue sebagai orang yang hidup yang punya kakek dan juga nenek di pesisir sebagai nelayan, itu real, emang kayak gitu keadaannya guys. Kayak mulai dari rumah-rumahnya, dekat-dekat dengan perahu-perahunya, itu real banget. Dan gue ngelihat bahwa Reza Rahadian juga tim ini mengambil konsep realis ataupun realistis dari ceritanya, nggak yang bener-bener kayak sinematografer kayak grafik banget gitu, sinematografik banget, itu enggak. Tapi di sini dia mereka membawa penonton untuk hanyut ke dalam ceritanya. Itu sih deep cerita itu yang menurut gue di film lain tuh nggak punya. Gue merasa di sini dengan minimnya dialog memang tantangannya adalah
sebagian orang yang nggak suka yang film yang gambar gerak sesuai dengan PH-nya ya, gambar gerak kayak gitu, memang agak sedikit membosankan pasti. Tapi buat teman-teman yang suka dengan cerita yang deep, membuat penonton hanyut ke dalam cerita, menurut gue Pangku memang layak untuk the best di tahun 2025 ini, karena emang dari awal sampai akhir ini cenderung bisa dihitung dialognya berapa. Apalagi bapaknya si suaminya Ibu Maya itu hampir nggak ada dialog apa-apa, cuman pak 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 pak. Tapi dialognya tuh sampai ke hati gitu. Itu yang nggak didapatkan. Dan gue merasa Reza Rahadian juga tim ya memang bikin film ini memang ala-ala film festival. Gue udah sering banget ngeliat film-film festival yang ikut-ikut lomba kayak gitu. Memang kebanyakan kayak gitu, tapi nggak banyak yang bisa dinikmati oleh orang-orang awam atau dalam artian orang-orang yang biasa nonton popcorn movie atau blockbuster movie dan sebagainya. Ini film Pangku menurut gue bisa ditonton oleh siapa aja. Terlebih lagi kita orang Indonesia yang sangat relate dengan kondisi kayak gini gitu. Apalagi ini tentang ya wanita-wanita yang terlantar, kesepian seorang ibu. Bukan sekali dua kali film tentang ibu di rilis di bioskop. Udah banyak banget sebenarnya ceritanya. Tapi di sini anti mainstreamnya adalah kita dibawa untuk ikut arus ke ceritanya. Gue suka juga perwakilan dari kayak seolah-olah gambaran karakter Ibu Maya. Dia seolah wanita yang benar-benar udah banyak banget pengalamannya, udah diterjang badai berapa kali, kuat banget kayak gitu, dan dia tahu orang-orang yang menderita. Sedangkan Sartika di sini dia mencoba untuk bisa membahagiakan anaknya meskipun dia cuman wanita penghibur kayak pangku-pangku doang kayak gitu, tapi dia tetap mengutamakan anaknya sekolah kayak gitu. Dan itu benar-benar relate lah untuk kita, kehidupan kita di Indonesia, dan ada banyak harunya menurut gue di film ini, apalagi buat kita-kita termasuk gue juga yang cukup relate dengan cerita-cerita yang di perkampungan dan juga sempat diam sama kakek gue di pesisir. Itu dapet men. Ini ceritanya dapat banget dan gue merasakan real kayak gitulah gitu. Jadi makanya gue bilang kenapa Reza Rahadian juga tim juga di sini risetnya mendalam banget untuk film Pangku gitu. Dari awal sampai akhir film ini film benar-benar kita berasa ngintipin kehidupan tetangga. Kayak ini ngapain, satu lagi gitu. Nah di sini puncak entitas jadi ceritanya, menurut gue puncak dari klimaks ceritanya adalah ketika si Sartika ketemu sama supir ikan segar yang namanya Hadi gitu. Di sini udah mulai ada bumbu-bumbu cinta. Nah, gelombang-gelombang development karakter emosionalnya sini dapat ketika si Hadi muncul. Di sini si sosok Sartika ini bimbang nih, milih antara memperbaiki kehidupannya atau bertahan menemani si Ibu Maya dan juga bertahan seperti biasanya. Tapi di satu sisi dia juga orang yang terlantar, nggak dicintai gitu, benar-benar banyak pelecehan. Tiba-tiba datang sosok Hadi yang penyayang, nggak mau melecehkan dia, dan akhirnya mereka di sini menikah. Setelah menikah gue pikir ini film udah selesai, ternyata ada lagi nih klimaks plot twist yang terjadi, dan itu juga relate banget terjadi di Indonesia gitu ya. Gue nggak mau spoiler sebenarnya, tapi oke lah gue gambarkan kayak gini. Kita sebagai cowok misalnya ada istri pergi TKW, kita menikmati hasil dari TKW itu gitu. Wah, itu relate juga terjadi di sekeliling kita. Jadi menurut gue ini film kenapa bisa menang Festival Film Indonesia 2025 karena relatisasinya, realisnya itu guys. Jadi menurut gue ini the best sih menurut gue. Belum lagi kalau kita ngomongin tentang teknis ya. Teknis dengan banyak mengambil gambar-gambar di ruangan sempit itu memang akhirnya mewakili bahwa karakter ini tuh sempit. Artinya tuh udah nggak bisa kemana-mana, disinilah hidupnya, dia nerima nasibnya di sini dengan iming-iming janji Ibu Maya, lu mau kemana lagi kalau bukan di sini, pabrik udah tutup, ini. Dia akhirnya kayak burung di dalam sangkar, ngerti gak sih? Kebanyakan orang-orang yang terjebak di dunia hiburan kayak gitu, memang akhirnya mereka merasa bahwa dunia ini sesempit itu, padahal kalau dia keluar dia bisa jadi pembantu ART, dia bisa kerja di pabrik, dia ini belum ketemu lagi rezeki yang lainnya, padahal ya kalau kita pikir kayak gitu, tapi ya inilah yang memang realita yang dialami oleh wanita-wanita penghibur kebanyakan ya emang kayak gini. Dia merasa kalau kesini gue sebagai gue yang nggak punya ijazah gue nggak bisa kemana-mana. Itu deep banget ceritanya menurut gue, di situ tuh dapet banget. Dan memang akhirnya sinematografinya, pengambilan gambarnya mewakili cerita dari karakternya. Bukan cuman karakternya yang bergerak-gerak memberikan cerita, tapi juga dari sisi visual yang kita dapatkan itu kita langsung menerjemahkan di dalam pikiran kita. Oh kayak gini. Dan banyak banget simbolik yang hadir di film ini, kayak contohnya aja kecil gitu, layang-layang yang akhirnya yang kayak terbang bebas tapi di tali gitu, seolah-olah kita ini sebenarnya bisa bebas tapi kita cuman ada di sini di titik ini, kita nggak bisa kemana-mana. Bahkan percakapan dialog cita-cita anaknya aja tuh kayak dia bingung mau jadi apa tuh udah
tergambarkan banget memang masyarakat menengah ke bawah ya, karena memang di sekelilingnya yang dilihat cuman itu, akhirnya dia nggak punya cita-cita pengen jadi dokter, pilot kayak gitu, enggak, karena memang di sekelilingnya dia yang lihat susah banget cari kerja gitu. Karena itu juga yang jadi rantai kemiskinan yang ada di Indonesia kan, akhirnya kayak gini karena lingkungan, faktor lingkungan beda banget. Mungkin lingkungan orang-orang yang di kota yang berkelas sekolah internasional mungkin dengan orang-orang yang di pesisir, di nelayan, pemikiran tuh udah beda gitu. Ada yang melek finansial, yang ini yang penting bisa hidup aja udah kayak gitu. Udah, ini film cukup, gue gak akan banyak lagi berkomentar. Menurut gue ini film sangat layak gitu, dan dari scoringnya juga keren, gak yang lebay banget tapi tetap hadir pas di scene-scene yang membutuhkan. Udah gitu, Claresta Taufan the best gitu. Gue gak tahu ya kenapa artis satu ini melejit banget. Tahun 2025 ini adalah tahunnya si Claresta Taufan ini udah the best banget, dan gue seneng banget sama aktingnya. Tapi ada beberapa kekurangan ya, sebenarnya satu aja, kayak perubahannya ketika dia jadi tua itu gue nggak merasa ada perubahan yang signifikan, dan rambut putihnya pun nggak terlalu kelihatan menurut gue setelah gue nonton di bioskop. Apa gue nontonnya mungkin bioskop biasa gitu, nggak tahu, tapi perubahan dari Claresta jadi nenek-nenek itu belum gue rasakan gitu, masih cantik, masih muda aja gitu. Jadi ya mungkin itu beberapa ya, PR yang wardrobe dan sebagainya ya, tapi secara keseluruhan film ini sempurna tanpa celah sih untuk teman-teman yang suka dengan konsep film yang realis. Jadi gue seneng banget mulai dari setting tempatnya, bagaimana properti yang dihadirkan, believable banget. So, di akhir video setelah menyaksikan Pangku ini, gue memberikan skor untuk film Pangku ini ada di angka 9 dari 10. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, kebetulan ini film masih tayang di bioskop. Jadi setelah dia menang FFI itu jadi kayak ladang promosi gratis untuk film Pangku ini. Thank you buat teman-teman udah menyaksikan review dan juga pembahasan kita kali ini. Kalau kalian suka dengan pembahasan kali ini atau ada film lain yang kalian request pengen kita review, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. So, sampai jumpa di video-video review selanjutnya.